Dicecar hasil investigasi saat rapat dengar pendapat terkait kasus lansia yang meninggal dunia. Kepala Dinas Kesehatan Karawang emosi. Kemarahan Kepala Dinas memicu kemarahan pihak keluarga korban hingga berujung kericuhan. Kericuhan pecah saat rapat dengar pendapat Komisi 4 di Gedung Paripurna DPRD Karawang, Jawa Barat membahas dugaan kelalaian medis Rumah Sakit Hestin, Rengas Dengklok, Karawang. Kepala Dinas Kesehatan Karawang yang terpancing emosi saat dicecar hasil investigasi terkait kasus meninggalnya Mursiti disambut amarah dari pihak keluarga korban. Sejumlah peserta RDP yang hadir berusaha menengahi dan melerai. Namun keributan semakin memanas saat Kepala Dinas meninggalkan tempat duduknya. Terkait insiden ini, Kepala Dinas Kesehatan Karawang meminta maaf. Dirinya menegaskan hasil penelusuran tim medik masih dalam proses dan belum bisa dipublikasikan secara lengkap. Mohon maaf, saya sampai kepancing, sampai karena dalam artian dikejar terus masalahnya. Gitu. Saya sebenarnya lebih senang tadi, lebih baik skors dulu, informal dulu lah dan sebagainya, dan menyiapkan juga untuk sebagai tadi kalau yang diminta hasil investigasi bagaimana, yang paling kita akan sampaikan yang bentuknya resume dulu ya dok ya. Ada mispersepsi ya, miskomunikasi antara pemohon dengan pihak Dinas Kesehatan karena pada hari ini tidak bisa menghadirkan laporan audit investigasi sehingga kami Komisi 4 DPRD Kabupaten Karawang memutuskan untuk dipending. Buka terang-terangan, astagfirullahaladzim. Sebelumnya seorang lansia bernama Mursiti warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meninggal dunia usai menjalani tindakan operasi bisul pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dugaan malpraktek muncul setelah beredar video ditemukannya gulungan kain kasa di belahan perut bagian bawah saat prosesi pemandian jenazah Mursiti. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Dalam unjuk rasa ini, BMSI menyoroti berbagai persoalan, mulai dari kebebasan sipil, kondisi ekonomi, hingga praktek pemerintahan yang dinilai semakin menjauh dari prinsip demokrasi. Dalam momentum 1 tahun, pengunjuk rasa fokus pada 4 hal. Pertama, melonjaknya harga kebutuhan pokok, tingkat pengangguran yang tinggi, berkurangnya kebebasan sipil dan kebijakan ekonomi yang berpihak pada oligarki. Tuntutan itu disampaikan dengan spanduk oleh para pengunjuk rasa. Sementara aparat kepolisian menjaga ketat aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut. Bersumpah, bangsa satu, berbangsa satu, bangsa yang gandrung, hanya ada satu kata kawan-kawan apa? Sementara itu di Bandung, pemirsa, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung Raya menggelar aksi demonstrasi peringatan 1 tahun Prabowo Gibran di Gedung Sate. Mahasiswa menyoroti berbagai kebijakan pemimpin negara, salah satunya program makan bergizi gratis yang dianggap gagal hingga meracuni masyarakat Indonesia. Selain itu, para mahasiswa juga menagih janji 19 juta lapangan pekerjaan yang hingga saat ini dianggap tidak terrealisasikan oleh Prabowo Gibran. Di samping itu, massa juga menuntut program makan bergizi gratis harus dievaluasi besar-besaran agar tidak memakan banyak korban. Mahasiswa Indonesia bersumpah, bangsa satu, berbangsa satu, bangsa yang gandrung. Pemirsa, Presiden Prabowo menggelar sidang Kabinet Paripurna. Presiden mengapresiasi menteri karena banyak program telah memenuhi target. Ya, Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang Kabinet Paripurna. Di depan kabinetnya, Presiden menyampaikan apa saja target pemerintah yang telah dicapai. Dalam rapat Kabinet Paripurna, Presiden mengapresiasi seluruh anggota kabinetnya yang telah bekerja keras menyejahterakan rakyat.
Dan di mana kita Presiden juga menyampaikan sudah 1,4 miliar porsi MBG dibagikan kepada 36,7 penerima. ton di bulan Juni 2025 juga tertinggi. Hari ini program makan bergizi gratis sudah sampai pada tahap 12.508 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG ataupun unit dapur terpusat sudah mencapai 12.508 dari target kita 32.000, dan artinya hari ini sudah 1 miliar 410 juta porsi MBG sudah dimasak dan dibagikan sejak tanggal 6 Januari 2025. Hari ini ada 36.700.000 anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang sudah menerima makan bergizi gratis ini. 36.700.000 ini bukan tanpa kekurangan. Ya. Ada beberapa ribu yang keracunan makan, sakit perut. Tetapi kalau diambil statistik, 8.000 dari 1 miliar 410 juta, saya kira masih dalam koridor error yang manusiawi. Kalau tidak salah, kekurangannya adalah, atau katakanlah angka yang sakit itu adalah mungkin sekitar 0,0007. Sementara itu, Presiden Prabowo juga mengklaim angka kemiskinan di masa pemerintahannya turun ke angka 8,47%, tercatat rendah sepanjang sejarah Indonesia. Kita bersyukur juga angka kemiskinan turun ke 8,47%. Ini saya diberitahu di catatan oleh para pakar, ini angka terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia. Kita bersyukur dan berterima kasih, walaupun kita tidak boleh puas. Tidak boleh puas. Tingkat pengangguran terbuka juga turun ke angka 4,76%. Ya, setelah tahun menjabat sebagai presiden, Prabowo telah merombak kabinetnya sebanyak 3 kali. Total 6 menteri telah ia ganti. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Usai pelantikan, Presiden Prabowo membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Total ada 48 menteri, 5 kepala badan, serta 59 wakil menteri. Empat bulan menjabat, Presiden Prabowo Subianto merombak atau reshuffle kabinetnya untuk pertama kali pada 19 Februari 2025. Saat itu Satrio Brojonegoro yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi diganti. Satrio sebelumnya viral di media sosial lantaran rekaman suara yang diduga dirinya memarahi pegawai di rumah dinas karena masalah air. Ia pun dianggap semena-mena mencopot jabatan sejumlah orang di kementeriannya. Bahwa saya Prabowo menunjuk Brian Yuliarto menggantikan Satrio sebagai Mendikbud Saintek.
7 bulan kemudian, tepatnya pada 8 September 2025, Presiden Prabowo kembali merombak kabinetnya. Kali ini terdapat 5 menteri yang terkena reshuffle, salah satunya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dito Aryo Tejo juga dicopot dari kursi Menpora, namun saat itu belum diumumkan penggantinya. Prabowo melantik Purbaya Yudi Sadewa menggantikan Sri Mulyani, Mukhtarudin menggantikan Abdul Qadir Karding, serta Ferry Juliantono menggantikan Budi Aris Setiadi. Prabowo juga membentuk 1 kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umroh yang dijabat oleh Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri dan Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. 9 hari pasca reshuffle jilid 2, pada 17 September 2025, Prabowo kembali merombak kabinetnya. Dalam reshuffle jilid 3, Presiden Prabowo melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri. Jamari Chaniago dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan, sementara Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya, di 1 tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo hari ini menyaksikan penyerahan uang sitaan korupsi CPO 13 triliun rupiah. Presiden Prabowo menilai uang tersebut bisa membantu renovasi sekolah hingga perbaikan kampung nelayan. Kejaksaan Agung resmi menyerahkan uang hasil sitaan dari tersangka korporasi di kasus dugaan korupsi CPO. Total kerugian negara yang berhasil diperoleh mencapai 17 triliun rupiah. Namun sekitar 4,4 triliun rupiah belum diserahkan karena penundaan penyerahan dari 2 korporasi. Total lebih dari 13,2 triliun rupiah uang yang disita diserahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan dan disaksikan secara langsung Presiden Prabowo Subianto. Tumpukan uang senilai 2,4 triliun rupiah dihadirkan langsung di lokasi konferensi pers. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan berita acara penyerahan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Penyerahan uang pengganti dari Kejaksaan kepada pemerintah diapresiasi Presiden Prabowo Subianto. Terlalu banyak pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita. Pengusaha-pengusaha pun saya ingatkan, dunia semakin sempit, bumi semakin kecil oleh teknologi dan peradaban, sehingga kalau saudara menganggap kalau mereka, para pengusaha-pengusaha serakah itu, menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat, dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita. Presiden Prabowo menilai uang tersebut bisa membantu renovasi sekolah hingga perbaikan kampung nelayan. Menurut Prabowo, hingga akhir 2026 akan ada perbaikan kampung nelayan. Setiap kampung nelayan diperkirakan memiliki penduduk 5 juta orang. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ya, masih dalam kesempatan yang sama, pemirsa, Presiden Prabowo bercandai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Mensesnek Prasetyo Hadi. Prabowo menanyakan apakah Purbaya sudah memiliki gelar profesor dan Prasetyo Hadi sudah bergelar doktor. Ya, Prabowo menyapa satu persatu pejabat yang hadir dalam penyerahan uang korupsi CPO yang dikembalikan ke negara. Dengan santai, Presiden menyapa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan juga Mensesnek Prasetyo Hadi. Dengan setengah bercanda, Prabowo menyinggung gelar kedua menteri tersebut. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Menteri Keuangan, Saudara Purbaya Yudi Sadewa. You ada profesornya enggak? Belum.
sebentar lagi lah. Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, udah dokter? Belum dokter? Saya juga belum. Puluhan siswa SD dan TK di Seram bagian Barat Maluku keracunan usai menyantap MBG. Korban alami pusing hingga muntah. Korban terpaksa dirawat di lantai puskesmas. Suasana panik seketika terjadi di Puskesmas Waimital dan Puskesmas Kairatu Seram bagian Barat Maluku. Senin siang, 52 siswa SD Telaga Ratu 2 dan sejumlah TK di Seram bagian Barat mendadak alami keracunan. Sebelumnya, mereka mengkonsumsi menu makan bergizi gratis di sekolah masing-masing. Selain alami mual dan muntah, tak sedikit yang pingsan hingga diare. Banyaknya siswa yang keracunan membuat petugas medis kewalahan. Diduga dapur yang tidak steril dan proses distribusi yang tidak memenuhi standar jadi penyebab keracunan massal. Meminta kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan khususnya Bupati Seram bagian Barat untuk segera mengevaluasi ulang proses penyaluran makanan bergizi yang ada di Kabupaten Seram bagian Barat, karena sesungguhnya penyaluran makanan bergizi ini tidak steril dan tidak memenuhi standarisasi. Hingga Senin petang, puluhan siswa ini masih menjalani rawat inap di 2 puskesmas. Dari Seram bagian Barat, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan siswa SMP dan SMA di Kecamatan Maniis, Purwakarta, Jawa Barat keracunan usai menyantap nasi kotak di acara parade drum band Gebiar Merah Putih. Kurangnya fasilitas di puskesmas membuat para korban terpaksa dirawat di lantai. Puluhan siswa SMP dan SMA Negeri 1 Maniis, Purwakarta terpaksa dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit usai mengalami mual, muntah, meriang, dan diare. Hingga Senin sore, jumlah korban mencapai 51 pelajar dan 7 orang wali murid, di mana 6 diantaranya dirujuk ke RSUD Bayu Asi. Banyaknya pasien membuat tempat rawat di puskesmas penuh. Korban terpaksa dirawat di aula, ruang apoteker, hingga lorong puskesmas. Dugaan sementara, pelajar ini keracunan nasi kotak yang dibagikan oleh koordinator acara parade drum band Gebiar Merah Putih yang digelar di pusat kota Purwakarta, Jawa Barat. Ini diduga karena anak-anak lain setelah memakan makanan yang disediakan oleh catering, saya tidak tahu ya di mana letaknya, akhirnya terjadi seperti ini. Untuk mencari penyebab pasti dari keracunan ini, pihak Dinkes masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Irwan Saputra di RSUD Bayu Asih, Purwakarta, Jawa Barat. Selamat malam, Irwan. Berapa total korban yang dirawat di sana, Irwan? Selamat malam, Reni. Baiklah, saya sekarang berada di depan RSUD Bayu Asih, Purwakarta. Saat ini yang dirawat di rumah sakit ini berjumlah 6 orang. Namun demikian, menurut informasi akan bertambah lagi 8 orang karena untuk puskesmas di Maniis sendiri sudah penuh, dan rata-rata yang dirujuk ke rumah sakit umum daerah Bayu Asih Purwakarta ini yang kondisinya lebih serius, atau menurut menurut Kadinkes tadi katanya alami dehidrasi. Demikian, Reni. Ya, bagaimana penanganan pasien di sana? Untuk pasien di sana di Kecamatan Maniis itu cukup intensif, pihak medis juga dikasih infus, terus infus dikasih dan terus diperiksa secara intensif oleh tim medis di sana. Dan bagian juga udah ada yang pulang menurut informasi, tapi di luar yang 51 orang yang dirawat dan 7 orang tua pelajar yang dirawat juga. Di luar itu udah diperbolehkan pulang. Demikian, Rani. Tadi ada informasi bahwa ada pasien yang dirawat di lantai karena kurangnya fasilitas. Apakah situasinya sudah berubah atau masih di lantai?
Untuk tadi hingga tadi sore mereka masih di lantai, tapi tidak di lantai langsung, tapi dipakai kasur gitu ya. Cuman emang masih di bawah karena emang kondisi di puskesmas sendiri sudah penuh. Jadi untuk di ruang UGD-nya sendiri sudah tidak memadai, akhirnya mereka dibawa atau dirawat di ruang aula dan di lorong tengah dan juga di depan apoteker. Tapi mereka merasa nyaman karena memakai alas kasur lipat. Demikian, Rani. Baik Irwan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, misteri kematian Timothy Anugrah Putra, mahasiswa Udayana, masih terus dalam penyelidikan pihak kepolisian. 19 orang saksi telah diperiksa oleh polisi. Bekerja setiap hari membuat hati muruk. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Misteri kematian mahasiswa Timothy Anugrah Putra, mahasiswa semester 7 Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana, masih terus diselidiki pihak kepolisian. Sebanyak 19 orang saksi telah dimintai keterangan dari pihak kampus, ayah, hingga sahabat korban. Terkait dugaan perundungan menjadi penyebab korban bunuh diri masih terus diselidiki. Namun dari keterangan sejumlah saksi termasuk sahabat korban tidak pernah mengetahui Timothy menjadi korban perundungan karena korban termasuk anak yang pintar dan disegani kawan seangkatannya. Pembuktian apakah ada mungkin unsur perundungan atau pembulian terhadap korban sehingga mengakibatkan korban bunuh diri, nah itu masih dalam proses penyelidikan dari kami. Terkait bukti CCTV di lantai 4 lokasi korban diduga melompat, dari keterangan pihak Universitas Udayana, CCTV tersebut tidak berfungsi sejak tahun 2023. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, Rektorat Universitas Udayana akan mengeluarkan beberapa mahasiswanya yang diduga terlibat dalam ujaran tidak berempati terhadap Timothy Anugrah Putra yang meninggal dunia akibat melompat dari lantai 2 gedung kampus jika terbukti bersalah. Pasca viralnya tangkapan layar chat grup di media sosial yang berisi ujaran tidak berempati yang dilakukan sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana, ditanggapi tegas pihak Rektorat Universitas Udayana. Rektorat Universitas Udayana menyebut diduga para pelaku dijatuhkan sanksi nilai buruk untuk mata kuliah soft skill dan dikeluarkan secara tidak hormat dari pengurus organisasi kemahasiswaan. Bahkan sanksi tegas berupa dikeluarkan dari universitas akan dilakukan jika terbukti bersalah. Pelaku pemberian ucapan nilai empati tersebut dan merekomendasikan untuk memberikan nilai tidak baik bagi kemampuan soft skill. Tapi sekali lagi itu adalah bukan sanksi akhir. Sanksi nanti akan ditetapkan oleh rektor atas rekomendasi Satgas PPKPD. Ketika pelaku tersebut terbukti bahwa benar melakukan. Barreskrim Polri menetapkan selebgram Lisa Mariana sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Penetapan tersangka dilakukan polisi sejak Jumat pekan lalu. Penyidik Barreskrim Polri melakukan pemanggilan terhadap selebgram Lisa Mariana terkait kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Polisi telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Lisa sebagai tersangka Jumat 17 Oktober 2025. Penetapan tersangka sendiri sudah dilakukan pekan lalu. Penetapan tersangka terhadap Lisa Mariana ini dilakukan pasca serangkaian penyidikan yang dilakukan polisi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah terhadap Ridwan Kamil. Polisi pun menjadwalkan pemeriksaan Lisa Mariana sebagai tersangka ke depannya. Selebgram Lisa Mariana sebelumnya mengaku memiliki anak hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil.
Dalam perjalanan kasusnya, hasil tes DNA dari Barreskrim Polri menunjukkan anak Lisa Mariana negatif dengan DNA Ridwan Kamil. Dari Jakarta, Nata Arman Sutrisno Anyus melaporkan. Lisa Mariana batal hadir di Barreskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Lisa batal hadir karena sedang sakit dan meminta penundaan pada pekan depan. Kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan, memastikan pemeriksaan Lisa Mariana baru bisa dilakukan pada pekan depan. Ia beralasan Lisa Mariana saat ini sedang sakit sehingga tidak bisa hadir ke Barreskrim. Untuk menghormati proses hukum, tim kuasa hukum mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke Barreskrim Polri. Surat itu disampaikan tim kuasa hukum ke Barreskrim Polri. Kebetulan hari ini saya mewakili klien saya Lisa Mariana untuk pemanggilan sebagai tersangka yang hari Senin ya ini, hari Senin. Tapi karena kebetulan klien kami berhalangan hadir, jadi kami cuma mau menyampaikan surat ke dalam atas ketidakhadirannya. Kenapa? Karena kemarin itu dia kurang enak badan, sakit lah. Yang jelas itu, dan kita udah siapin untuk di reschedule kembali di minggu depan. Kalau tidak berhalangan antara tanggal 23. Ya, perseteruan selebgram Lisa Mariana dan Ridwan Kamil terjadi sejak Maret lalu. Perseteruan terkait siapa ayah anak kandung Lisa Mariana. Lisa yakin ayah kandung anaknya adalah Ridwan Kamil, sementara hasil tes DNA menunjukkan Ridwan Kamil bukan ayah biologis anak Lisa. Perseteruan selebgram Lisa Mariana dan Ridwan Kamil terjadi sejak Maret lalu. Perseteruan terkait siapa ayah anak kandung Lisa Mariana. Ridwan Kamil resmi melaporkan Lisa Mariana ke Barreskrim Polri atas pencemaran nama baik pada April 2025. Saat itu pihak RK pun menyebut siap melaksanakan tes DNA demi prosedur hukum. Barreskrim Polri kemudian memeriksa Lisa Mariana pada 17 Juli 2025. Sementara Lisa Mariana telah terlebih dulu menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung. Lisa menuntut hak identitas anaknya dengan cara tes DNA dan meminta RK membayar 10 miliar rupiah. Namun hasil tes DNA menunjukkan anak perempuan Lisa bukan anak biologis RK. Sebelumnya kasus ini semakin ramai menjadi sorotan publik pada April 2025. Lisa Mariana muncul ke publik dan mengeluarkan pengakuan mengejutkan. Dengan sangat yakin Lisa menyebut berpacaran dengan RK hingga memiliki anak dengan mantan Gubernur Jawa Barat itu. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Program Pemagangan Nasional Gelombang Pertama resmi dibuka. Program ini merupakan komitmen pemerintah untuk hadir memberikan kesempatan bagi para lulusan baru memperoleh pengalaman kerja. Ya, pada pembukaan program Pemagangan Nasional ini dijelaskan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan atau BPPK. Antusiasme terhadap program ini sangat tinggi. Tercatat 1.668 perusahaan yang mendaftar dengan total usulan posisi magang sebanyak 26.181 sejak dibuka pada 1 Oktober lalu. Sementara jumlah seluruh pendaftar program magang nasional hingga hari terakhir pada 19 Oktober kemarin sebanyak 15.876 peserta dinyatakan lolos. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, program pemagangan nasional ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan perguruan tinggi agar lebih siap menghadapi dinamika dunia kerja. Membangun SDM unggul yang pertama, teman-teman, tujuan magang tadi juga sudah disampaikan Pak Menko adalah memberikan pengalaman kerja, memberikan exposure terkait tentang dunia kerja dan kemudian meningkatkan kompetensi. Jadi untuk memastikan 3 tujuan ini tercapai, perusahaan tempat magang itu wajib menyiapkan mentor dan ada
mekanisme Monef yang kita laksanakan. Jadi kita memiliki aplikasi Monef Magang. Di situ nanti akan di-track terkait dengan aktivitas para peserta magang apa saja tiap hari, kemudian kompetensi apa yang ingin dicapai, dan kemudian dinilai oleh mentor. Itu yang menjadi fokus. Harapan kita, makanya saya sampaikan tadi harapannya, dengan adanya peserta magang, ini juga bisa membantu perusahaan untuk berkembang, dan ketika perusahaan itu membutuhkan tambahan karyawan, kami sangat yakin kandidat utamanya adalah dari peserta magang ini, karena mereka sudah Ya, pemerintah juga meluncurkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat senilai Rp900.000 per 3 bulan yang menyasar 35 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan langsung tunai tambahan ini diberikan mulai 20 Oktober hingga Desember mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat kepada 35 juta lebih kepala keluarga penerima manfaat. Pemberian bantuan langsung tunai tambahan ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat sebesar Rp300.000 selama 3 bulan pada Oktober, November, dan Desember 2025. Menurut Airlangga, BLT ini berbeda dengan BLT yang disalurkan Kementerian Sosial setiap bulan melalui program Keluarga Harapan dan bantuan sembako. Pertama terkait dengan bantuan langsung tunai, ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 46.783 keluarga penerima manfaat, dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak. Dan ini desilnya 1-4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional. Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako. Penyalurannya akan dilakukan segera, akan melalui Himbara yang untuk 18,3 juta, dan ini akan langsung diberikan mulai minggu depan, dan juga yang 17,2 juta melalui PT Pos, dan ini juga siap untuk diberikan mulai hari Senin nanti. Sementara Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemberian BLT tambahan ini dapat dilakukan karena adanya pengalihan atau efisiensi anggaran dari kegiatan-kegiatan non-produktif. Dalam berbagai kesempatan kami sudah menjelaskan bahwa yang disebut dengan efisiensi itu kan adalah kita mengurangi belanja-belanja yang sekiranya tidak produktif. Nah, untuk kemudian itu bisa direalokasi ke kegiatan-kegiatan yang jauh lebih produktif. Termasuk juga pada saat akhir tahun kemudian kita evaluasi, ternyata kita memiliki kemampuan fiskal untuk merealokasi sehingga kita bisa membantu saudara-saudara kita di desil 1 dan desil 4. Oleh karena perhitungan itulah kemudian pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai selama 3 bulan di desil 1 sampai desil 4 yang mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu akibat kita berhasil melakukan penghematan dari anggaran yang kita miliki selama 1 tahun. Penyaluran BLT Kesra ini dimulai Senin 20 Oktober 2025 dan dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara serta PT Pos Indonesia. Tim Liputan Anyus melaporkan. Meski gencatan senjata total disepakati, warga Gaza masih belum aman. Sedikitnya 97 warga tewas akibat serangan yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata yang ditunggangi Israel. Rumah-rumah warga di Gaza kembali dibombardir pada hari Minggu. Sedikitnya 97 warga Palestina tewas dan lebih dari 200 terluka setelah gencatan senjata total berlaku. Diduga
Serangan yang dialami warga Gaza berasal dari kelompok bersenjata lain yang ditunggangi Israel. Informasi yang dihimpun, kelompok tersebut merupakan kelompok anti-Hamas yang didukung Israel. Namun, Presiden Amerika Serikat menyatakan perjanjian gencatan senjata masih berlaku. What's your reaction to Israel strikes in Gaza? Well, we're going to have to see what's happening. We want to make sure that it's going to be very peaceful with Hamas. As you know, they've been quite rambunctious. They've been doing some shooting, and we think maybe the leadership isn't involved in some rebels within. But either way, it's going to be handled properly. It's going to be handled toughly, but properly. Is the ceasefire still in place? Yeah, it is. Gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Kedua pihak sepakat mengembalikan sandera hidup dan sandera tewas serta tentara Israel keluar dari wilayah Gaza dan Palestina. Serangan udara Israel di wilayah Gaza saat gencatan senjata masih berlangsung. Gempuran Israel menewaskan 45 orang dan mengakibatkan banyak warga Gaza terluka, terutama anak-anak. Rumah sakit Nasr di Khan Yunis menerima keluarga Gaza yang terluka akibat serangan udara Israel. Satu keluarga terdiri dari seorang ayah, 2 anak, salah satunya adalah balita yang menjadi korban. Sebanyak 73 orang terluka dan hingga saat ini masih dalam perawatan secara serius di Rumah Sakit Nasr. Ya, bagi isapan jempol semata kedamaian yang dimiliki warga Gaza semu. Serangan yang dilakukan Israel mengakibatkan setidaknya 11 orang tewas di kawasan Al-Zaitun Timur. Warga Gaza menggelar sholat jenazah pasca serangan udara menghantam kendaraan mereka di distrik Al-Zaitun Timur. Diberitakan para korban sedang dalam perjalanan untuk memeriksa rumah mereka. Hingga berita ini disiarkan, pihak pasukan tentara Israel belum mengomentari insiden ini. Menurut pihak pertahanan Israel, tentara Israel mulai menandai garis kuning di lebih 50% jalur Gaza. Penanda khusus yang diberikan ditujukan untuk kesinambungan tentara Israel mendefinisikan garis pemisah keamanan. الاحتلال يحاول أن يبرر أنهم قد تجاوزوا الخط الأصفر ودخلوا إلى منطقة الخطر. كان بالإمكان على الاحتلال أن يقوم بعمليات منعهم بالطريقة ليست بطريقة القتل. ممكن أن يطلق عليهم قنابل دخان، أن ينادي عليهم بالصوت، أن يدعوهم للخروج من المنطقة لأنها منطقة. Israel mengklaim bahwa jika ada pelanggaran atau upaya melewati batas akan dibalas dengan tembakan. Adanya pembatas ini membuat gencatan senjata Israel Hamas bagaikan isapan jempol semata. Masyarakat Gaza masih diteror ketidakpastian dari sebuah kata merdeka. Perseteruan perbatasan Thailand-Kamboja masih bergulir. Teror warga dengan sound horeg kini meresahkan masyarakat di Kamboja. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi, rekan saya Gede Satria akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reni Arumsari pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Perselisihan perbatasan negara Thailand dan Kamboja belum usai. Komisi Hak Asasi Manusia Kamboja meminta penyelidikan teror warga Kamboja diusut. Pasalnya dari pihak Thailand menggunakan truk-truk dengan pelantang suara seperti sound horeg untuk meneror warga di perbatasan. Suara melengking jeritan dari film horor diputar tengah malam. Hal ini pun mengganggu karena membuat kebisingan ekstrim. Kondisi ini dialami warga di desa Chorchey. Tindakan ini sudah masuk ranah provokatif dan mengabaikan norma-norma hukum internasional.